Ri. Arka menghambur ke arah Rio, keduanya kini saling berpelukan. Sorry, Kak. Gue pasti nyusahin banget ya. Arka tak menjawab, ia terisak di pelukan sahabatnya itu. Gue udah mikir macem-macem, Ri. Gue takut banget lo ninggalin gue mau ngadu ke siapa lagi kalau ada apa-apa. Gue di sini, bro. Gue nggak kemana-mana, nggak ada yang ninggalin lo. Arka melepaskan pelukannya, Amanda mendekat dan memeluk Rio bareng sejenak. Arka tiap hari kesini, Ri. Dia selalu jagain lo dan berharap banget lo bangun. Maafin gue ya. Ujar Rio sekali lagi. Gue aja nggak tahu gue kenapa. Terakhir kali yang gue ingat, gue nabrak cewek. Intan, Ri. Intan yang lo tabrak. Ujar Amanda. Rio mengenal Intan pada saat ia berpesiar menggunakan yacht bersama Amanda dan juga Arka waktu itu. Jadi yang gue tabrak itu, Intan. Terus dia gimana? Tanya Rio seraya menatap ke arah Amanda dan juga Arka. Sulit. Ujar Amanda seraya membuang pandangan. Maksudnya? Tanya Rio lagi. Dia ditabrak 2 kali, Ri. Abis ditabrak sama lo, dia dihantam mobil lagi. Karena dia terpelanting ke tengah, sedang lo ke pinggir. Ujar Arka. Jadi dia sama kayak lo. Tapi dia belum ada kemajuan sampai hari ini. Rio menunduk, ia tak tahu persis siapa yang salah di hari itu. Yang jelas kini ia merasa begitu tak enak hati. Papa kemana, Kak? Bokap lo masih di perjalanan, tempo hari dia ada perjalanan bisnis mendadak ke Surabaya. Dia udah tahu kabar kalau lo sadar, dan minta gue buat jagain lo. Nyokap lo sama suaminya masih di Singapura, tadi ya mereka rencana mau mindahin lo ke sana. Kalau emang lo nggak ada perubahan juga. Rio menghela nafas. Lo berdua baik-baik aja kan? Tanya Rio. Iya. Arka dan Amanda menjawab di waktu yang nyaris bersamaan. Mereka memang sepakat untuk tidak memberitahukan apapun, minimal sampai kondisi Rio stabil. Saat ini meski telah sadar, ia masih lemah dan butuh banyak istirahat. Pikirannya tak boleh disesaki dengan hal-hal yang membuat runyam. Kak, aku ke depan ya. Mau beli minum? Ujar Amanda kemudian. Aku temenin, ya. Ujar Arka. Nggak usah, orang depan sini doang. Sekalian nanti aku mau lihat Intan bentar. Oh ya udah, hati-hati. Amanda mengangguk, lalu keluar dari ruangan itu. Ia berjalan seperti biasa, sampai kemudian matanya tertuju pada seseorang. Wah. Mantan bos yang udah jadi rakyat jelata, ada di sini toh. Rani yang didampingi Cindy serta Dian tiba-tiba muncul di hadapan Amanda. Ngapain lo kesini? Tanya Amanda dengan wajah senggak dan kepala yang berdiri tegak. Tak ada sedikit pun rasa takut di dalam diri wanita itu, meski kini ia sudah tidak berstatus sebagai bos aktif lagi. Yang ngunjungin karyawan gue lah, si Intan. Kan gue bosnya sekarang. Rani tersenyum pada kedua temanya dan begitu pun sebaliknya. Rani. Hidup lo kebanyakan nonton sinetron. Lo pikir dengan kayak gini, bagus? Keren? Hah? Norak tahu nggak lo? Dandan lo berlebihan dan makeup lo ketebalan. Kulit lo yang udah lama nggak kena skincare akibat mantan suami lo yang pelit itu, bikin makeup lo jadi krek di muka. Kurang ajar lo ya? Rani emosi. Yang kurang ajar itu, gue atau kedua teman lo yang nggak bilang kalau dandanan lo jelek? Temen macam apa yang membiarkan temannya terlihat seperti orang yang mau cosplay jadi hantu? Itu artinya kedua teman lo ini gak peduli. Mereka dekat sama lo, karena lo saat ini bisa ngasih benefit ke mereka. Iya kan, Cin? Butuh duit kan, lo? Karena laki lo gak kerja. Dan lo Dian, lo pengen ngumpulin duit buat oplas kan?
Karena lo tahu suami lo selingkuh sama cewek yang jauh lebih cantik dari lo. Amanda meninggalkan 3 orang tersebut dalam keadaan mental mereka yang mulai porak-poranda. Amanda membeli minuman di minimarket depan yang masih berada dalam lingkungan rumah sakit. Seusai menuntaskan dahaga, ia pun membayar. Ia keluar dari tempat tersebut dan hendak kembali ke dalam rumah sakit. Namun kemudian, tiba-tiba Amanda bertemu muka dengan pria yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Amanda. Aman menatap Amanda dengan tatapan yang penuh keterkejutan sekaligus syok. Apalagi saat ia melihat perut anaknya yang membesar karena hamil. "Hai, Aman," ujar Amanda yang sudah terlanjur dan tidak bisa menghindar lagi. "I'm your father, Amanda," jawab Aman dengan penuh penekanan. "So, what are you doing?" ujar Aman dengan emosi yang memuncak serta gigi yang gemetar. "Kamu hamil anak siapa? Anak siapa ini?" Aman menarik kasar lengan puterinya. "Amanda." Arka muncul secara tiba-tiba dan menarik istrinya. Baru saja ia hendak bersuara, tiba-tiba ia menyadari sesuatu. "Pak Aman? You?" Pada saat yang bersamaan, Vera muncul dari suatu arah. "Jadi ini laki-laki yang menghamili kamu?" Aman menatap keduanya dengan masih tak percaya, sementara Vera terlihat bingung. "He is my husband." "Husband?" Aman bertambah kaget, begitupun dengan Vera. Tubuh pria tua itu semakin gemetaran. Aman lalu mendekat ke arah Amanda namun dihalangi oleh Arka. "Papa tidak pernah merasa menikahkan kamu, Amanda." Aman berteriak di wajah puterinya. Petir pun seakan menggelegar. Vera kian terperangah mengetahui jika Amanda adalah anaknya Aman. Meski Aman selalu meletakkan foto Amanda di atas meja kerjanya, namun Vera tak pernah begitu memperhatikan hal tersebut. Sedang Arka kini baru teringat pada sesuatu. Saat ia menikahi Amanda, nama ayah Amanda yang ia sebut adalah Armando Otil Luis. "Aman, Armando." Arka menatap ayah mertuanya itu dengan masih tak percaya. "Anda menyetujui pernikahan saya karena kamu yang memanipulasi. Kamu kirim pesan singkat, memakai nomor berbeda, meminta izin menikah. Karena papa pikir itu pesan fake dari seseorang, maka papa iyakan saja supaya berhenti. Tapi itu artinya, Anda sudah mengizinkan?" "Never." Aman menatap tajam ke arah Amanda. Tidak pernah ada pernikahan antara keturunan keluarga Luis dengan seorang laki-laki yang memakai pakaian murahan. Bekerja sebagai aktor baru dengan bayaran yang sangat terjangkau. "Cukup." Amanda menatap tajam ke arah ayahnya. "Arka jauh lebih baik daripada papa. Papa boleh bangga bisa memakai pakaian dengan harga puluhan juta, jam tangan miliaran, mobil mewah, pergaulan kelas atas. Tapi itu semua nggak membuat papa jauh lebih tinggi daripada dia. Dia nggak selingkuh sana-sini, nggak pernah bersikap kasar pada istrinya. Your mom happy di rumah besar. Punya uang belanja banyak. Kalau dia happy, dia nggak mungkin meninggal secepat itu. Dia meninggal karena makan hati hidup sama papa. Tukang pukul, selingkuh, pemabuk, pemerkosa." Aman mengayunkan tangannya untuk menamparkan Amanda, namun dengan cepat Arka menahannya. "Sekali Anda menyentuh istri saya, Anda akan berhadapan dengan saya," ujar Arka membela istrinya. "Dia anak saya. Dia istri saya." Arka berkata dengan nada yang membentak, membuat Aman kian bertambah emosi. "Lahirkan anak itu, serahkan pada laki-laki ini dan beri mereka uang. Laki-laki miskin seperti ini hanya membutuhkan uang. Papa tidak mau mempunyai cucu yang berasal dari benih orang miskin. Dan anak saya nggak butuh kakek bejat seperti papa." Aman benar-benar mengayunkan tangannya dengan cepat hingga mengenai wajah Amanda. Arka pun refleks mendorong mertuanya itu, sementara Vera berusaha menghentikan Aman. "Cukup," ujar Vera. Aman yang kesal pun mendorong Vera, lalu berlalu begitu saja.
Vera terjerembab dan mengadu sakit pada perutnya, tak lama keluar darah dari area sekitar bawah tubuhnya. Bu Vera. Arka dan Amanda panik lalu menolong wanita itu. Arka menggendongnya ke dalam rumah sakit untuk diberikan pertolongan. Beberapa saat berlalu, dokter berbicara pada Arka dan juga Amanda. Kini mereka berada di ruangan tempat di mana Vera dirawat. "Kamu hamil anak papa saya?" tanya Amanda tak percaya. Vera mengangguk lemah. "Why, kenapa kamu mau? Kamu mau membuat satu anak lagi menderita selain saya?" tanya Amanda dengan mata berkaca-kaca menahan tangis. Vera menunduk. Aman selalu bercerita kalau anaknya pembangkang, selalu tidak pernah menuruti apa yang dia katakan. Dia terlihat dan terkesan selalu menyalahkan kamu dan dia yang benar. Saya benar-benar tidak tahu masalah yang sebenarnya, Amanda. Saya pikir dia sayang sama saya, sampai tadi dia mendorong saya. Tangis Vera terisak. "Apa anak saya sudah nggak ada?" tanyanya lagi. Amanda duduk di sisi wanita itu dan menggenggam tangannya. "Dia baik-baik aja," ujar Amanda kemudian. Entah mengapa ia jadi begitu iba pada Vera, terutama pada bayi yang kini sedang dikandung wanita itu. Mungkin karena ia juga sedang mengandung, dan ia tahu bagaimana rasanya. Beberapa saat berlalu, Aman sudah terlihat di ruang kerja kantornya. Ia benar-benar tak menyangka bahwa menemani Vera ke dokter kandungan akan berakhir dengan pertemuan paling menyesakan dalam hidupnya. Aman kini meraih botol minuman keras yang ada di meja sudut dan meminumnya hingga berkali-kali. "Lalu bagaimana rencana kita untuk menjodohkan anakmu dengan anaknya Ryan?" Rahel berkata dengan wajah penuh kekhawatiran. Sementara Aman tak mampu menjawab sepatah kata pun, pikirannya kini sangat runyam. Itu satu-satunya jalan untuk meredam persaingan dan api permusuhan yang sudah tersulut antara perusahaan ini dan perusahaan milik Ryan. "Kita enough," ujar Aman penuh kemarahan. "Tapi, Aman, get out of here." Rahel pun menghela nafas dan meninggalkan tempat itu. Saat pulang dari rumah sakit, Arka lebih banyak diam. Amanda mengerti pastilah hati suaminya itu sangat terluka, mengingat apa yang tadi dikatakan Aman terhadap dirinya. Ketika sampai di rumah pun, Arka masih enggan berbicara banyak pada istrinya itu. "Kak, maafin ucapan papa aku ya," ujar Amanda seraya menatap Arka. Jujur ia merasa tak enak hati sekali pada suaminya itu. Arka mengangguk. "Aku nggak apa-apa, men. Emang aku miskin, mau diapain? Papa kamu nggak salah soal itu, tapi yang jelas walaupun miskin, aku bukan pengangguran." Amanda membawa Arka ke dalam pelukannya. "Aku yang pengangguran sekarang," ujar Amanda. Arka lalu sedikit tersenyum. "Aku tahu kamu sedih, Kak. Gak mungkin semudah itu bisa memaafkan perkataan orang yang menyakiti hati kita. Tapi jangan biarkan omongan orang itu mengontrol diri kamu. Kamu berhak memilih untuk selalu mikirin omongan itu atau enggak. Kamu yang pegang setir kemudi di otak kamu, jangan sampai omongan orang menguasai diri kamu. Kamu adalah pemegang dan pengendali penuh atas pikiran kamu sendiri." Arka mengangguk, lalu kini ia memeluk Amanda dengan erat. Esok harinya, mereka sama-sama kembali memulai aktivitas. Amanda mengerjakan pekerjaan sekaligus pekerjaan rumah. Mulai dari menyapu, mengepel, mencuci baju, piring dan juga memasak. Sementara Arka kini disibukkan dengan tugas di kantornya. Rio hari ini sudah mulai terlihat sedikit bertenaga, orang tuanya sudah datang dan begitu senang atas kesembuhannya. Meski gosip tentang Arka masih menyebar luas, namun orang-orang di kantor barunya justru tak mau ambil pusing. Ia beruntung masuk ke perusahaan yang isi di dalamnya adalah manusia-manusia yang sibuk dengan pekerjaannya sendiri, bukan sibuk dengan urusan orang lain dan membicarakan sesama. Ia mendapat beberapa rekan yang memiliki visi misi jelas dalam hidupnya. Setiap kali istirahat dan berbincang,
Isi perbincangan mereka tak jauh-jauh dari pekerjaan atau film yang ratingnya sedang tinggi. Sama sekali tidak ada yang terlalu kepo terhadap kehidupan masing-masing. Amanda. Arka menelpon istrinya saat istirahat makan siang. "Kak, kamu kok telat istirahatnya?" tanya Amanda yang saat ini tengah memasak untuk sore. "Iya nih, tadi sibuk banget." "Kamu nungguin aku, ya?" "Iya, akhir-akhir ini aku kangen mulu sama kamu. Tahu deh, rasanya pengen gelendotan terus aja sama kamu. Pengen manja tiap saat. Bawaan si hilir mudik itu pasti." Arka menyinggung soal bayi mereka, yang disambut tawa oleh istrinya. "Iya nih, kayaknya gara-gara mereka deh," ujarnya kemudian. Amanda kini mengusap-usap perutnya sendiri. "Bilangin sama mereka, jangan nakal." "Tuh deh, papa bilang jangan nakal." "Gerak gak mereka?" "Iya, tangan aku ditendang," ujar Amanda. Arka terkekeh. "Kamu udah makan, men?" "Udah, ini lagi masak buat kamu ntar sore." "Makasih ya, sayang. Kalau emang kamu misalkan lagi males, nggak usah masak juga nggak apa-apa. Ntar aku beli." "Iya, tapi sekarang aku lagi mau ngelakuinnya." "Iya sayang, makasih ya." "Iya," jawab Amanda. "Kamu ada jadwal periksakan hari ini?" "Iya, nanti aku minta anterin Pak Darwis. Rianti katanya mau nyamper." "Rianti, iya. Ibu sama papa juga masih hubungin aku, Kak. Mereka nanyain kamu terus, dan aku udah berusaha jelasin ke mereka kalau kamu itu nggak salah." "Terus apa kata mereka?" "Ya, ibu sih kayak masih nggak percaya. Tapi ya udahlah, yang penting kita udah jujur. Toh kebenaran juga pada akhirnya pasti terungkap kok," ujar Amanda kemudian. Mereka pun lanjut berbincang. Di kantor Amanda, Bos Rani semakin menjadi-jadi, banyak kebijakan-kebijakan spontan yang tiba-tiba saja ia terapkan pada para karyawannya. Seperti harus datang lebih pagi, potong gaji untuk yang terlambat dan tidak boleh izin sakit lebih dari 3 hari. Padahal sebelumnya bersama Amanda, kantor tersebut terbilang cukup santai. Amanda memberi kebijakan untuk karyawannya, bahwa batas mereka terlambat masuk adalah jam 11 siang. Mereka tidak akan disanksi jika datang terlambat, hanya saja mereka dituntut untuk fokus dan bekerja dengan baik pada divisi masing-masing. "Itu tolong pindahkan ke arah sana, ini ke sana. Yang di sana pindah ke sini." Rani mulai memerintah para karyawan untuk merombak furnitur dan tatanan yang sudah ada di dalam kantor tersebut, membuat para karyawan mengumpat di belakangnya. "Kalau bukan cewek aja, udah gue pecahin tuh palanya si Rani," gerutu Dewa, karyawan yang berasal dari divisi pemasaran. "Apalagi gue, pengen banget gue jenggut rambutnya terus gue jedotin ke dinding," ujar Siska. "Heh, udah. Entar dia denger, lo pada dapat masalah lagi," ujar Satya. "Noh Sari, dirumahkan gara-gara ngomongin dia. Bahaya tahu, ular itu mah." Lanjutnya lagi. Dewa dan Siska menghentikan gunjingannya. "Gue mah bodoh amat. Lo rumahkan gue, ya gue cari kerja lain. Dasar OKB," ujar Sari sengit seraya masuk ke dalam lift. "Bos tolol," teriaknya kemudian. Pintu lift pun tertutup. Philip dan Jeremy dari kantor manajemen Peace Production hari ini mendatangi pihak admin akun Lambe, yang pertama kali menyebarkan berita tentang Arka. Berdasarkan informasi dari seorang informan terpercaya, mereka berdua berhasil mengetahui bahkan menyambangi kediaman admin tersebut. Awalnya si admin tidak mengakui, jika memanglah benar ia yang memegang akun gosip tersebut. Namun Philip dan Jeremy kini menekannya. "Saya dan Philip sudah punya bukti kuat. Hacker yang kami sewa untuk menghak akun kamu, mengabarkan dan menunjukkan bahwa nomor kamu adalah nomor yang dipakai di akun ini. Saya kesini datang baik-baik, saya hanya ingin bertanya dari mana kamu mendapat foto-foto tentang Arka."
Foto yang kamu sebar itu saat dia menggendong Liana. Admin tersebut diam. Kenapa diam? Tanya Jeremy. Dia sudah bayar saya untuk bungkam. Ujar admin tersebut. Kami bisa kasih ratusan kali lipat dari itu. Ujar Philip. Katakan pada kami, siapa orangnya? Admin tersebut masih ragu, namun akhirnya ia pun menjawab. Namanya Maureen. Jeremy dan Philip saling menatap. Masih ada bukti DM atau chatnya? Admin tersebut mengangguk. Tak lama kemudian, ia membeberkan segala bukti direct message yang dikirim oleh Maureen. Philip mengumpulkan semua bukti, lalu meninggalkan sebuah cek di sana. Saya harap ini cukup, dan jangan coba-coba ganggu anak-anak manajemen saya lagi. Karena sekali lagi kamu mencemarkan nama baik salah satu dari mereka, saya dan Jeremy tidak akan segan untuk memenjarakan kamu. Ujar Philip. Saya tahu kamu hanya mencari uang dengan jalan seperti ini. Timpal Jeremy. Ia memperhatikan rumah admin tersebut yang sudah sangat memperhatikan. Juga ibunya yang tengah berada di kursi roda. Tapi saya berharap dengan uang ini, kamu bisa hidup dengan lebih baik lagi. Jangan memberi ibu kamu makan, dengan uang hasil dari menyakiti orang lain. Lanjut Jeremy lagi. Philip dan Jeremy pun meninggalkan tempat itu. Sementara kini di kos Liana, Mbak Arni selaku perwakilan manajemen datang menemui wanita itu. Arka sudah menceritakan semuanya, bahwa Liana pernah ia datangi baik-baik. Namun Liana menolak untuk membersihkan nama Arka, kecuali dengan syarat. Yakni Arka harus menjadi pasangannya. Li, saya harap kamu memiliki sedikit perasaan terhadap sesama. Kalau kamu memang benar mencintai Arka, harusnya kamu tidak makin menambah runyam suasana. Cinta itu tidak menyakiti. Tapi Arka menyakiti saya. Ujar Liana. Arka nggak menyakiti kamu. Kalau dia menolak kamu seperti yang tadi kamu bilang sebelumnya, itu karena dia berusaha jujur sama kamu. Akan lebih sakit lagi kalau ada orang yang berpura-pura mencintai kita. Arka jujur sama kamu, dia cinta sama Amanda. Dan perasaan orang gak bisa kamu paksakan. Liana menunduk lalu menangis. Li, mungkin Arka gak tahu kamu hamil akibat perkosaan itu. Aku yakin baik Arka maupun Amanda juga akan membantu kamu, asal kamu gak jahatin mereka. Lagi pula egois, kalau kamu menginginkan Arka bersama kamu. Kamu memisahkan laki-laki dari istri yang sedang mengandung anaknya. Liana menyeka air matanya. Kamu juga hamil sekarang, posisi kamu sama dengan Amanda, kalian calon ibu. Jangan sekali-kali kamu menyakiti orang lain demi kepentingan kamu sendiri. Pikirkan omongan aku malam ini baik-baik. Jangan karena kita marah atas apa yang terjadi dalam hidup kita, lantas kita melampiaskannya pada orang lain. Membuat orang lain turut menjadi korban. Mbak Arni lalu memeluk Liana, wanita itu kini menangis terseduh-seduh.